Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi yang dimana semua part-partnya ada di sini semua. Dan di sini temanya itu untuk upgradable ke depannya. Ya dimana kalau ke depannya tinggal diganti, silahkan ganti aja, silahkan langsung lah. Seperti contoh VGA-nya di sini. Saya sementara pakai GTX 1050 dulu. Kalau harga sudah normal, silahkan ganti ke RTX, masih bisa karena power supply-nya saya pakai yang lebih bagus, 650 watt gold juga. Dan penjelasan lebih lengkapnya nanti saya akan jelaskan aja satu-satu seperti apa. Dan total dari semuanya ini itu sekitar 9 jutaan. 9 jutaan agak over tapi nggak masalah untuk upgradable ke depannya, itu yang paling penting. Dan juga di sini saya menggunakan Core i3 10105F untuk sementara aja, untuk kedepannya di upgrade lah, intinya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan apa aja di sini, dan juga jangan lupa klik subscribe dan nomor pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja untuk part yang pertama, nggak usah kelama-lamaan. 10105F Core i3 yang ini saya mau belinya yang box. Kalau yang box itu harganya 1.450.000. Kalau yang tray 1.350.000. Terpaut 100.000 lah kurang lebih seperti itu untuk yang ini. 4 core 8 thread untuk bermain game sangat cukup sekali kalau menurutku. Standarnya sih 4 core 4 thread ya, tapi ini 4 core 8 thread untuk gaming maupun editing sangat cukup banget. Lebih bagus daripada ke AMD yang dimana dia harganya pada agak normal untuk saat ini. Jadinya lebih rekomen ke Intel kalau sekarang untuk harga yang lebih murah. Selanjutnya saya menggunakan MUPO MSI B460M Pro ini dengan harga 1.350.000. Kalau yang ini tuh harganya pada naik semua ya. Yang ini dulu harganya itu 1.200.000, sekarang naik jadi 1.350. Ini juga rekomen karena emang mereknya MSI bagus, dan juga ada fitur debug LED-nya untuk mengecek mana yang rusak dan juga yang lainnya lah. Ini sangat rekomen 1.350. Ya seperti ini. Kalau yang ini lebih murah silahkan cari yang mereknya Gigabyte, itu terpaut 200.000 sih. Ya cukup jauh juga ya kalau yang ini. Selanjutnya saya menggunakan RAM. Ini RAM 16GB yang dimana mereknya V-Color. Ini juga baru sih, dan juga ada RGB-nya di bagian depan sini. Garansinya DTG. Nih, lifetime lah. Bisa dibilang seperti itu. Prims Pro RGB Gaming Kit 2x8GB 16GB, tapi ini kecepatannya tersebut 3600. Sedangkan di Intel aja kan terbatas ya ke 2993 mungkin atau 266 tergantung bobonya dan juga prosesornya. Di sini dia tuh support sama Aura Sync dari Asus dan juga RGB version 3GB. MSI, ASRock, dan juga Biostar. Dia tuh support untuk mengganti warna-warna di bagian sininya. Dan nanti saya akan kasih tahu aja bagaimana warnanya untuk berubah-ubahnya lah. Dan juga ini harganya hampir 1,5 juta sih. Ini terlalu over sebenarnya, tapi nggak masalah. 3600 MHz. Kalau misalnya pindah ke AMD, silahkan diaktifkan aja SMP-nya supaya 3600. Ya kalau pindah ke AMD ya, dari Intel ke AMD, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini GTX 1050 yang dimana ini harganya 2 juta. Ini saya tuh belinya second full set dan juga masih mulus banget sih. Jadinya ini harganya 2 juta. Kalau misal beli baru dia itu harganya 3 jutaan. Jadi lebih saran saya sih ya beli second aja supaya lebih menghemat budget kalian. Tapi ya cari secondnya yang bagus saja. Tokonya terpercaya lah, intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD ini ya, Patriot Burst ini yang elite, yang serinya baru 480GB. Saya tidak memakai harddisk, emang ini dari punyanya saya sendiri untuk mengetes game, jadi saya memakai ini aja. Kalau salah harganya ini 800 ribuan lah, pokoknya harganya di pojok sini ya. Harganya ini 480GB sudah sangat cukup sekali kalau menurutku untuk ngisi-ngisi game dan juga file-file dikit lah. Selanjutnya CPU cooler saya menggunakan Aerocool Mirage 5 yang dimana ini tuh CPU coolernya unik bentuknya, dia tuh memanjang lah ya, memanjang ke depan lah, berbeda dengan CPU cooler yang lainnya yang dimana dari RGB-nya juga, dan juga bisa diganti-ganti RGB-nya jika lo mau kalian support ya RGB yang 3 pin. Intinya seperti itu dengan harga 430 sampai 460 ribu kalau yang ini Mirage 5. Selanjutnya saya menggunakan ya power supply. Power supply itu saya menggunakan yang agak over juga sih, Aerocool KCAS atau KCAS lah kalau saya sebut seperti itulah, yang plus gold 650 watt sudah 80 plus gold, itu sangat bagus sekali ya, dimana dia itu bisa mengangkat sampai ke RTX juga serinya atau 3060 Ti lah ya, kalau bisa minimal seperti itu atau 3070. Saya juga belum pernah nyoba sih karena juga belum ada barangnya, jadinya ya seperti itu. Kalau betul sih ya 3060 Ti maupun 3060 biasa dia itu sangat sanggup, dan ini juga upgradable untuk kedepannya. Power supply-nya sudah 80 plus gold, intinya seperti itu. Selanjutnya di bagian sini ada casingnya ya, dimana nih casing Aerocool sangat besar sekali, dan juga ini juga rekomend sih oleh yang casingnya ini dengan harga 900 ribuan lah kalau yang ini, yang dimana sudah free 3 fan. 3 fan-nya itu di bagian 2 depan, di bagian 1 belakang, tapi fan-nya itu 14 cm bukan 12 cm seperti yang biasa.
Tetapi jika ingin diganti ke 12 cm juga bisa di bagian fan depan maupun fan belakang. Kalau fan depan kasih 3 aja, fan belakang kasih 1, ya seperti itulah. Dan juga fan di bagian atas jadi juga support 14 cm, jadinya ya bebas untuk kalian. Dan video ini juga disponsori oleh DTG, yang dimana dari segi part-partnya Aerocool ini, power supply, CPU cooler, dan juga ada V-colornya tersebut yang garansi DTG, dan juga ini casingnya. Intinya seperti itu. Dan totalnya semua itu 9 jutaan, 9,5, 9,6 lah. Harganya di bagian tengah sini ya, harganya semua totalnya juga orang tahu. Pokoknya seperti itu. Dan kita lanjut saja untuk mereviewnya. Yuk. Dan pengujian yang pertama yaitu dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan Patriot Burst untuk SSD-nya, dan kita tunggu aja seberapa cepat. Dan dia mendapatkan 25 detik. Kalau menurutku sih ya terbilang standar SSD SATA 3 ya, maksimal 25 detik lah. Yang dimana terkadang setiap PC itu beda-beda untuk kecepatannya, meskipun memakai SSD yang sama. Selanjutnya di HD Sentinel kita cek SSD-nya untuk kesehatan dan juga performanya, dia itu 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya. Dan juga suhunya 43 derajat. Ini terbilang agak panas ya, jadi ya standar aja agak panas, yang penting tidak sampai merah. Tetapi terkadang sampai merah sih kalau yang SSD-nya ini jika dipakai untuk game atau yang lainnya lah, tapi nggak masalah, masih aman. Selanjutnya di Crystal Diskmark, ini saya menggunakan Patriot Burst, kita tes saja untuk kecepatannya 552 untuk membacanya dan juga menulis yang 468. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di websitenya, dia itu kan up to-nya 450/320. Jika kita bandingkan dari segi realitanya, dia itu lebih dari yang tertulis di dalam websitenya. Jadinya dia itu lebih bagus dari segi membacanya maupun menulisnya. Intinya seperti itu. Kita cek ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan CPU cooler Mirek 5, yang dimana untuk suhu minimal yang mendapatkan 33 derajat dan juga maksimalnya 72 derajat. 33 derajat terbilang dia itu dingin ya, yang dimana kalau di bawah 35 derajat itu dingin kalau menurutku. Kalau di bawah 30 ya sangat dingin lah, bisa dibilang seperti itu, karena emang rata-rata di bawah 35. Dan maksimalnya 72 derajat. Ini saya tes di CPU Cinebench N15 5 kali berturut-turut. 72 masih aman, yang penting tidak sampai ke 80. Kalau menurutku sih ya cukup bagus untuk menahan Core i3 10105F. Selanjutnya untuk Cinebench R15 OpenGL yang mendapatkan 113 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 1050 dan juga CPU-nya mendapatkan 899 CP, hampir ke 900. Selanjutnya untuk tes game GTA 5 yang pertama, settingan 1080p dan juga settingan normal, FPS rata-ratanya mendapatkan 75 fps. Sebenarnya sih bisa lebih 75 fps karena emang monitor saya itu menggunakan 75 Hz, jadinya terbatas ke situ mungkin ya. Intinya masih nyaman untuk bermain game ini, GTA 5 lah, paling banyak orang yang nyari lah. Selanjutnya di game Valorant, settingan 1080p dan juga high, rata-rata fps-nya mendapatkan 170 fps, ini juga sangat lancar juga, apalagi untuk live streaming masih bisa untuk ini. Selanjutnya di game Dota 2 1080p dan juga high, rata-rata FPS mendapatkan 19 fps. Ini juga sangat nyaman sekali untuk bermain game Dota 2 maupun streaming masih bisa. Kalau yang ini tergantung settingan kalian aja sih. Selanjutnya di CSGO yang dimana 1080p dan juga settingan high, FPS rata-ratanya mendapatkan 220 fps. Ini sangat lebih dari cukup. Live streaming sangat sanggup bisa lah untuk yang ini.
Selanjutnya untuk game Apex Legends yang dimana settingan 1080p plus medium plus high. Kenapa ke medium plus high? Karena tidak bisa di high-kan semua maupun di medium-kan semua. Jadinya gitu aja lah, medium plus high. Yang dimana rata-rata FPS-nya mendapatkan 60 FPS, masih sangat nyaman. Kalau yang ini saya juga kurang tahu sih, ini juga ke lock ke 60 FPS dan juga tidak bisa diatur ke lebih dari 60 FPS di MSI Afterburner-nya lah. Aku juga bingung bagaimana caranya, tapi yang intinya masih nyaman banget. Game yang terakhir Resident Evil 6, saya benchmark di 1080p dan juga medium, rata-rata FPS-nya mendapatkan 60 FPS. Ini sangat nyaman sekali untuk bermain game Resident Evil 6, maupun di bawahnya masih bisa. Ya karena gamenya ini juga agak lama ya, seperti itu. Yang terakhir untuk tesnya yaitu dari segi dayanya, yang dimana untuk minimalnya dia itu mendapatkan 35 watt, tidak ngapa-ngapain di desktop. Cuma saya diem aja, CPU-nya tuh cuma 1% sampai 0% lah. Dan minimalnya 35 watt ya, seperti itu, sangat irit sih kalau menurutku. Dan juga maksimal ya 132 watt. Ini saya tes di game Valorant 1080p dan juga hack ya, jadinya 132 watt untuk maksimalnya 1 detiknya lah, atau 1 sampai 2 detik lah. Kalau bisa di game lain mungkin bisa lebih dari ini, tapi saya tes di game Valorant aja, tapi ya nggak masalah, 132 watt masih terbilang cukup irit kalau yang ini. Dan itu semua review dari saya dari segi game dan juga yang lainnya. Kalau menurutku ini sangat rekomend untuk upgradable ke depan ya. Kalau misal kalian budgetnya kurang, silahkan Anda turunkan aja beberapa part yang dimana kira-kira speknya cukup lah, bisa dibilang seperti itu supaya lebih murah. Kalau ingin upgradable ke depannya untuk mengganti atau menunggu VGA-nya turun, silahkan pakai ini aja, sangat sanggup sekali. RAM-nya 16GB dan juga power supply-nya 650 watt 80 plus cool. Dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Dan juga dari segi CPU cooler, fan casing, dan juga power supply maupun RAM-nya, dia itu bisa diganti-ganti warnanya. Jika lo mau kalian itu support 3 pin maupun 4 pin RGB lah. Seperti contoh yang ini, kalau support kalian bisa mengganti-gantinya semua. Itu tadi tambahan info dari saya, dan terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mereka PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman kalian, dan terima kasih sudah menonton.